Apa kamu mau tahu sebenarnya apa sih gaya belajar yang kamu miliki? Top 10 gaya belajar ini bisa membantumu memperkuat teknik belajar kamu. Selamat datang di Top 10 dalam bahasa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Nomor 10. Visual atau spasial. Kalau kamu suka hal-hal yang memanjakan matamu sehingga kamu mendapatkan fokus yang sangat tinggi, kemungkinan gaya belajar kamu adalah visual atau spasial. Orang yang memiliki gaya belajar ini biasanya menyerap informasi dengan melihat gambar, warna, grafik, dan imajinasi visual. Gaya belajar ini cenderung dikaitkan dengan metode belajar dengan menggunakan mind map, di mana kita membuat peta visualisasi yang menggambarkan pikiran kita. Ide media untuk belajar dengan gaya belajar ini adalah dengan membuat mind map, menggunakan flashcard, atau menonton video pembelajaran. Kamu juga bisa membuat catatan-catatan dengan huruf-huruf atau warna-warna yang berbeda, menggunakan kertas dengan warna yang berbeda, dan membuat ilustrasi gambar untuk hal-hal yang sedang kamu pelajari. Nomor 9. Aural atau auditory. Siapa yang suka belajar sambil mendengarkan musik? Ini adalah salah satu tanda dari gaya belajar aural atau auditory. Biasanya orang dengan gaya belajar ini lebih gampang menerima informasi dalam bentuk suara, seperti penjelasan guru, audiobook, atau rekaman suara. Di zaman yang sudah serba digital ini, sangat gampang menemukan media-media belajar dengan gaya aural di internet. Seperti beberapa kursus yang mempersiapkan audiobook untuk pengajaran. Nomor 8. Membaca dan menulis atau reading dan writing. Gaya belajar ini paling banyak diterapkan pada proses pembelajaran di Indonesia. Dengan membaca dan membuat rangkuman, orang dengan gaya belajar ini merasa nyaman dengan banyak membaca dan menulis saat belajar. Orang dengan gaya tersebut akan sangat senang bila diberi tugas membaca literatur, membaca informasi dari internet, atau menulis esai. Media yang dapat digunakan untuk aplikasi gaya belajar ini adalah dengan buku, yaitu membaca dan membuat rangkuman dari apa yang dibaca. Dapat juga dengan mengetik rangkuman dengan komputer atau laptop. Nomor 7. Kinestetik. Gaya belajar ini acap kali disalahartikan oleh sebagian orang, terutama terhadap anak-anak yang memiliki gaya belajar ini. Karena orang dengan gaya belajar kinestetik ditandai dengan penerimaan dan pengolahan informasi dari hal-hal fisik sehingga mereka merasa perlu berpartisipasi fisik secara langsung dalam proses pembelajaran. Media yang berguna untuk gaya belajar ini adalah dengan membuat alat peraga untuk topik yang sedang dipelajari saat itu. Gaya belajar visual, aural, reading, writing, dan kinestetik diperkenalkan oleh Neil D. Fleming pada tahun 1987 yang dikenal dengan akronim FARC. Ini sudah populer dan berpengaruh dalam dunia pendidikan. Nomor 6. Logical atau mathematical. Kalau kamu suka mencari sebuah informasi secara detail dan menghubungkan setiap detail tersebut untuk membentuk pola, kemungkinan gaya belajarmu adalah logical atau mathematical. Biasanya orang dengan gaya belajar ini cenderung melihat suatu hubungan antar konsep, melakukan perhitungan dan mencari solusi terhadap suatu masalah. Teknik yang dapat digunakan untuk gaya belajar ini adalah dengan membuat poin-poin penting dari suatu persoalan dan mencari hubungan antar informasi tersebut. Nomor 5. Sosial atau interpersonal. Belajar kelompok merupakan salah satu teknik untuk gaya belajar sosial atau interpersonal. Gaya belajar ini ditandai dengan kecenderungan untuk berdiskusi dengan teman atau berkonsultasi bersama guru. Untuk mendorong kemampuan belajar mereka, orang-orang sosial dapat belajar secara berkelompok. Mengajarkan materi yang telah dipahami kepada orang lain juga dapat membantu mereka menghafal materi tersebut. Nomor 4. Solitary atau intrapersonal.
Orang dengan gaya belajar ini cenderung lebih berkonsentrasi jika dalam keadaan hening dan sendirian. Hal ini kebalikan dengan orang yang memiliki gaya belajar sosial. Mereka lebih nyaman jika bekerja atau belajar sendiri. Untuk orang-orang intrapersonal, tempat yang sepi dan nyaman dapat membantu menyerap materi lebih cepat. Menyimpan catatan harian terkait perkembangan belajar juga bisa mendorong kemampuan belajar. Nomor 3, global. Orang dengan gaya belajar global cenderung memiliki kemampuan dalam memahami sesuatu secara menyeluruh. Biasanya mereka memiliki pemahaman yang berisi sebuah gambaran yang besar, sehingga dapat menghubungkan hal yang tersirat dari satu objek dengan objek lainnya. Salah satu ciri orang dengan gaya belajar ini adalah kemampuan untuk mengerjakan beberapa tugas secara bersamaan. Orang dengan gaya belajar global biasanya tidak hanya memikirkan satu hal, namun memikirkan banyak hal sekaligus. Meskipun satu tugas belum selesai, dia juga akan mengerjakan tugas berikutnya. Nomor 2, analitik. Gaya belajar ini biasanya ditandai dengan kecenderungan menelaah satu persoalan secara terperinci, spesifik, dan teratur. Mereka cenderung mengerjakan suatu hal secara bertahap dan urut dan menilai sesuatu berdasarkan fakta-fakta. Salah satu ciri orang dengan gaya belajar analitik adalah berfokus mengerjakan satu tugas dan tidak akan mengerjakan tugas lainnya jika tugas yang sedang dikerjakan belum selesai. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk gaya belajar ini adalah dengan membuat jadwal belajar yang terstruktur dan membuat sasaran belajar yang ingin dicapai dengan jelas. Nomor 1, kombinasi. Selain gaya belajar yang disebutkan sebelumnya, ada sebagian orang yang memiliki lebih dari satu gaya belajar. Gaya belajar ini disebut sebagai gaya belajar kombinasi. Contohnya adalah seseorang yang dapat belajar dengan mudah jika ia membaca dengan keras sambil berjalan-jalan. Berarti orang tersebut memiliki gaya belajar aural dan kinestetik. Salah satu cara untuk menerapkan gaya belajar ini adalah mengetahui terlebih dahulu gaya belajar apa saja yang kamu miliki, sehingga kamu dapat menggabungkan keduanya menjadi satu teknik belajar.